pelajaran sejarah ya. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Sudah diperhatikan ya? Apa yang ada di pikiran kalian berkaitan dengan gambar yang sudah kalian lihat? Ya, betul sekali. Itu merupakan peninggalan Hindu dan Buddha. Padahal agama Hindu dan Buddha itu lahirnya kan di India. Bagaimana prosesnya sehingga agama itu bisa masuk ke Indonesia? Adakah yang bisa menjawab? Ya, jadi nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengidentifikasi tentang bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan peta konsep ya. Jadi nanti yang pertama, kita akan mempelajari lahirnya agama Hindu, kemudian lahirnya agama Buddha, dan teori-teori yang berkaitan dengan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Nah, untuk lahirnya agama Hindu, agama Hindu ini dibawa oleh bangsa Arya ke India pada 1500 sebelum Masehi. Dalam agama Hindu, mereka mengenal sistem menyembah banyak dewa atau yang disebut politeisme. Jadi yang disembah itu ada Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, ada Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan ada Dewa Siwa sebagai dewa perusak. Untuk kitabnya adalah kitab Veda, dan dalam agama Hindu ini juga mengenal adanya sistem kasta atau penggolongan masyarakat berdasarkan pekerjaannya. Kalian pasti sudah tahu kan tentang kasta dalam agama Hindu? Ya, yang pertama ada kasta Brahmana yang berisi pendeta atau pemuka agama. Kemudian ada kasta Ksatria yang berisi bangsawan atau prajurit. Kemudian ada kasta Waisya yang berisi pedagang. Dan ada kasta Sudra yang berisi budak atau rakyat biasa. Kemudian lahirnya agama Buddha. Lahirnya agama Buddha ini dipelopori oleh Siddhartha Gautama pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, lahirnya agama Buddha ini muncul sebagai reaksi terhadap adanya kasta di agama Hindu. Jadi, Siddhartha Gautama ini tidak setuju dengan adanya kasta karena akhirnya memunculkan ketimpangan sosial dalam masyarakat di India. Kalian pernah tahu tentang asal-usul adanya kasta dalam agama Hindu? Ya, jadi agama Hindu itu dibawa oleh bangsa Arya. Bangsa Arya merupakan bangsa pendatang ya, mereka bukan berasal dari India. Nah, ketika bangsa Arya masuk ke India, di India itu sudah ada bangsa asli, atau yang disebut bangsa Dravida. Nah, ternyata antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida terdapat perbedaan yang cukup mencolok, terutama dalam hal fisik. Jadi bangsa Arya di sini kalian bisa membayangkan itu seperti orang-orang Eropa ya. Mereka tinggi, kulitnya putih, hidungnya mancung seperti itu. Sedangkan kalau bangsa Dravida itu mereka kulitnya gelap, kemudian pendek dan hidungnya pesek. Jadi ketika bangsa Arya melihat bangsa asli dari India yang fisiknya seperti itu, akhirnya bangsa Arya merasa bahwa dirinya itu lebih unggul dari bangsa Dravida. Maka untuk membedakan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida, kemudian dibentuklah kasta oleh bangsa Arya. Dan di sini bangsa Dravida diletakkan di kasta yang paling bawah atau kasta Sudra. Dan tentunya Siddhartha Gautama itu tidak setuju ya dengan adanya perbedaan tersebut. Maka kemudian dia mempelopori lahirnya agama Buddha, di mana dalam agama Buddha itu tidak mengenal adanya kasta. Untuk kitab dari agama Buddha adalah kitab Tripitaka, dan agama Buddha itu
meyakini konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali. Nah, di sini ada peta masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia ya. Awalnya berasal dari India, kemudian menyebar ke Asia Tenggara, salah satunya adalah ke Indonesia. Sekarang kita langsung membahas ke teori masuknya Hindu-Buddha. Yang pertama ada teori Brahmana, dikemukakan oleh Van Loer. Menurut teori Brahmana, proses Hinduisasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Jadi yang menyebarkan adalah kaum Brahmana atau para pendeta. Yang selanjutnya, teori Ksatria dikemukakan oleh Mayundar. Nah, menurut teori ini, masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh para prajurit. Kemudian ada teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.J. Krom yang menerangkan bahwa penyebaran Hindu dan Buddha di Indonesia dipelopori oleh para pedagang India. Kemudian ada teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Boch. Nah, menurut teori ini, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia disebabkan adanya orang-orang di Indonesia yang memiliki semangat untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha di India. Kemudian, setelah mereka menguasai agama tersebut, mereka kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkannya kepada masyarakat di Indonesia. Nah, tentunya dari keempat teori yang sudah Bu Guru bahas tadi, ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori ya. Jadi sekarang tugas kalian adalah carilah kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Dan nantinya kalian harus bisa menentukan teori manakah yang menurut kalian paling tepat. Nah, dalam pengerjaannya kalian boleh mengambil referensi dari internet atau dari buku paket. Kemudian tulis pekerjaanmu di buku tulis, difoto, kemudian upload di bagian assessment. Begitu ya, selamat bekerja.